Nyala ini pohon. Ya, pohon nyala ini ya. Nyala ini pohon. Ini asap ini. Hah? Hah? Iya. Mau campur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami. Sebelum kita kupas, jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe-nya. Malam ini kita bisa lihat di pelang ini adalah Pesanggerahan Bumi Pertolo atau dibilang Cundomanik ya. Gimana kejelasan dan arti makna di dalam ini. Sekarang kita ada narasumber kita, ada Ustadz Suyatno yang nanti akan memaparkan. Baik, kira-kira Ustadz gimana, silakan. Sekali lagi kita bilang bahwa ini adalah cerita mistis atau cerita mitos, bagaimana itu diserahkan kembali kepada yang mendengar atau melihat, apakah itu mau dipercaya dan tidak. Itu terlepas dari kita memaksakan dan tidak memaksakannya, itu hak daripada penonton semua. Ini pesanggrahan adalah suatu tempat, memang tempat perkumpulannya juga, yang dinamakan Nini Dewi Cundomanik. Ini sangat terkenal sekali. Kalau mitosnya adalah dia merupakan satu Dewi kuning. Dan ini nggak jauh terlepas dari Mandala Sari atau Mandala Wangi. Gitu. Ini sangat erat sekali hubungannya. Dan ini juga termasuk daripada sesepuh atau sepupunya dari Anarawati. Itu. Dan memang kelompok-kelompok wanita pada saat itu memang sungguh sangat dikjaya, bahkan mensiarkan agama Islam pun dia memakai suatu alat ya, seperti umpama kalau dia mau siar agama Islam dia menggunakan jubah, walaupun jubah itu hanya jubah sederhana, tapi jubah itu mampu untuk menghilangkan seseorang yang memakai jubah itu, wallahu gitu. Berarti ini keterkaitan erat sekali, apa berarti masih bagian kerabat lah ya dengan Mandala Wangi atau yang lainnya itu? Ya, karena ini saling berkaitan sekali ini semua, gitu. Karena kan tadi dibilang bahwa Nusantara atau Indonesia ini cikal bakalnya itu satu pohon, ya. Sehingga terjadi perpecahan di ranting-ranting itu antara ranting satu dengan ranting yang lainnya tidak mengenal, karena sudah berpecah belah lagi, beranak pinak lagi menjadi ranting-ranting yang lain, sehingga kalau dihubung-hubungan itu akan menjadi sulit sekali gitu. Bahkan kalau ini terkenalnya memang keliling kuning. Keliling kuning itu bisa dijelaskan itu gimana itu keliling kuning itu? Salah satunya ini Nini Dewi Cundomanik ini. Iya, Dewi Cundomanik ya. Iya. Nah itu nama, berarti itu salah satu nama panggilan beliau gitu. Iya. Terus kemudian di dalam itu menurut cerita itu ada batu yang berbentuk rata gitu itu. Nah itu bisa dijelaskan gimana itu, Sir? Itu tadi kita bilang bahwa
setiap ada pesanggeran pertemuan kebaikan tentang pengetahuan tentang agama atau tentang kebudayaan atau tentang hal-hal yang menuju ke arah kebaikan, pasti ada suatu tempat di mana tempat itu merupakan batu ceper atau batu yang dinamakan batu ampar. Batu ampar itu batu yang disengaja ditaruh di tempat itu untuk melakukan suatu diskusi kepada satu sama lain. Berarti di sini juga adalah salah satu tempat pertemuan ya. Ya. Dari dari para kesepuhan lah bahasanya begitu ya. Tapi apakah hanya di tempat ini mereka berkumpul atau ada di tempat yang lain? Atau hanya memang ini di sini letak lokasinya? Banyak sekali letak-letak ini juga salah satunya emang tempat ini dia berpindah-pindah, termasuk dari sumber satu untuk mengambil suatu tempat dia kembali lagi ke atas. Itu, dan di Gunung Prau juga dia pernah berkunjung juga ke sana. Oh, berarti ada sana, ada berhubungan ya. gitu. Yang jelas nanti ada satu ya raja yang juga memang pernah berkunjung juga di sini. Gitu. Ada salah satu raja yang pernah berkunjung di sini. Iya. Berarti di sini bukan sembarangan juga mereka berkumpul ya. Gitu. Kemudian satu lagi pertanyaan dari saya, bahwa di sini apakah kebenarannya itu bisa terbukti bahwa di sini adat istiadat di sini bahwa ini adalah salah satu tempat di mana bisa membuka pintu rezeki gitu, gimana itu Ustaz? Masalah rezeki kan itu masalah ketergantungan kepada Tuhan kita, gitu. Dan kita juga bisa dikatakan seseorang minta, tapi kalau kita meminta sesuatu berdasarkan karena Allah dengan ikhtiar yang lain, tapi tidak melepaskan Allah dari hal yang demikian, itu tidak akan jadi masalah. Contoh kita minta kepada manusia, apa bedanya ke tempat ini? Bedanya ini hanya satu tempat kalau manusia bisa berjalan, tapi hubungannya bersama. Tapi kalau kita minta atas nama Allah kepada manusia, itu nggak jadi masalah. Hubungan manusia kan sesama manusia. Betul. Manusia itu dhaif. Jadi nggak bisa dibitang kayak gitu. Kalau dibilang sesat atau apa, sesatnya itu di mana? Tolong nanti dijelaskan sesat itu ada di mana. Dan sesat itu bukan kata manusia, tapi sesat itu apa yang dikatakan oleh Allah. Kalau apa yang dikatakan oleh Allah sesat, maka sesatlah dia. Oke teman-teman, ya tentang Cindomanik ini ya kita selesai, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kami menunggu. Tinggal tunggu Prabu Permata Dewa. Prabu Permata Dewa. Kita semakin penasaran. Kita tunggu part kedua. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.